Baik, inilah sesi berikutnya di debat kandidat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang periode 2013-2018. Dan sekali lagi kami mohon kerjasamanya dan kami mohon juga komitmennya untuk semua yang ada dalam ruangan ini untuk tetap menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran acara debat kandidat kita siang hari ini. Dan inilah sesi ketiga di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya di antara mereka, memberikan pertanyaan dan menerima pertanyaan. Ya. Untuk itu sekali lagi kami mohon untuk para pendukung untuk tetap tenang ya. Baik, kami minta kepada 5 pasangan calon kembali kepada podium masing-masing. Untuk menjaga keadilan, kita akan melakukan lot terlebih dahulu. Siapakah yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya? Kita minta bantuan untuk kepada tim. Kita mulai sekarang dari pasangan nomor urut 5 untuk mencabut lot terlebih dahulu. Siapakah yang akan bertanya, memberikan pertanyaan terlebih dahulu? Ya. Minta tolong panitia dicatat nanti. Iya, selanjutnya nomor urut 2 dan nomor urut 1. Boleh diperlihatkan secara serentak? Kami ditahan dulu biar kami lihat. Boleh nomor 3 nomor urut 4 ya. Nomor 5 pasang nomor urut 3. Nomor 1 pasangan nomor urut 2 dan nomor 4 pasang nomor urut 1. Boleh diperlihatkan lagi Bapak, perlihatkan sekali lagi, kami ingin mencatatnya biar kami tidak keliru. Kepada, ya sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum mereka menerima pertanyaan, memberikan pertanyaan, kami akan lakukan dulu pengecekan lot berikutnya. Untuk itu kami minta kepada perwakilan dari masing-masing pendukung untuk ngecek terlebih dahulu nomor lot ini, tapi secara bergantian. Kami mulai dari nomor urut 1, secara bergantian. Secara bergantian kami mulai dengan nomor urut 1 untuk mengecek terlebih dahulu nomor lotnya. Silahkan Pak ke depan, ya dicek Pak. Dicek, dibuka, memastikan untuk bahwa nomor urut kandidat Anda tidak ada di dalam toples kami, ya, agar tidak memilih diri sendiri, gitu maksudnya. Ya, untuk memastikan. Siap, oke, sah, sudah, oke. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pendukung nomor urut 2, perwakilannya 1 orang, untuk mengecek juga nomor lot yang ada dalam toples kami agar tidak terjadi kekeliruan seperti memilih atau mengambil nomor urut sendiri, karena setelah ini nanti masing-masing kandidat akan mencabut 1 lot lagi untuk menerima pertanyaan dari kandidat lain. Ya. Sah Pak? Sah. Oke. Selanjutnya dengan perwakilan dari pendukung nomor urut 3, kami persilakan untuk mengecek juga apakah di dalamnya terdapat nomor urut pasangan kandidat Anda atau tidak, untuk memastikan. Dan sekali lagi kami himbau kepada para pendukung dan masyarakat yang hadir di gedung M.Safei ini untuk tetap menjaga ketertiban dan demi kelancaran debat kandidat kita siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan dengan para pendukung nomor urut 4, perwakilannya 1 orang untuk melihat toplesnya apakah di dalam terdapat nomor urut kandidat Anda. Bersiap-siap nomor urut 5 setelah ini, silakan Pak ke depan. Ya, bersiap-siap perwakilan, oke, dari nomor urut 5, silakan dicek terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kami informasikan juga acara ini, debat kandidat ini disiarkan melalui 2 radio sekaligus, Top FM di 98,6 FM dan Bahana 100,2 FM Padang Panjang. Sah? Sah. Oke, selanjutnya
nomor urut 5 perwakilan pendukungnya. Disilakan dilihat Pak. Ini nanti maksudnya masing-masing pasangan calon akan mencabut satu nomor lot juga, nanti akan menerima pertanyaan dari pasangan calon nomor berapa. Semoga tidak terjadi lagi seperti debat sebelumnya Pak, dicecar gitu Pak ya. Sudah? Sah? Oke, sah. Langsung saja kalau begitu tanpa membuang waktu, kita akan berikan kesempatan kepada 5 pasangan calon kandidat untuk mencabut nomor lot. Kandidat nomor 2 akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor berapakah? Silahkan diambil. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2? Jreng jreng jreng. Jeder. Nomor berapa Pak? Silahkan dipamerkan sekarang juga. Jreng nomor 4. Baik. Untuk itu langsung saja kandidat nomor urut 2 memberikan pertanyaan ya kepada kandidat nomor urut 4. Waktunya akan dihitung sejak ketika memberikan pertanyaan ya. Gunakan waktu ini seefektif mungkin, sebaik mungkin dan tidak memperpanjang uraian dan penjelasan. Langsung saja pada pertanyaannya. Waktunya 120 detik ya. Waktunya 120 detik akan kita hitung mulai dari sekarang. Saya selalu tidak enak, tetangga sebelah kamar saya selagi. Pak John Enardi yang terhormat, saya ingin menanyakan tentang LBH tadi. Bagaimana Bapak mewujudkannya di Padang Panjang LBH tadi? Itu saja Pak, nanti Bapak marah nanti di sebelah kamar nanti. Terima kasih. Silahkan. Inilah tandanya gitu badun sana. Jadi tetangga kamar dapet giliran tarui. Insya Allah kalau kami terpilih, LBH itu sesuai dengan basic saya sebagai orang hukum dan saya mempunyai izin beracara. Jadi untuk mendirikan LBH itu sesuatu yang mudah bagi pribadi saya. Saya mendirikan LBH dengan izin saya yang masih ada. Kita tinggal mewujudkan LBH itu ada di Padang Panjang. Jadi insya Allah tidak terlalu susah karena izinnya saya punya untuk beracara dan seandainya saya terpilih, LBH itu akan segera kita wujudkan dan mudah-mudahan semua masyarakat Padang Panjang dapat menikmatinya. Bagi yang perlu untuk bertanya atau bagaimana yang membutuhkan bimbingan hukum yang mungkin masyarakat kita di Padang Panjang ini, saya yakin dan percaya bahwa masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan arahan-arahan atau segala macamnya yang menyangkut masalah hukum. Jadi insya Allah untuk lembaga bantuan hukum tidak akan susah bagi pribadi saya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak. Baik, pintar. waktunya masih ada? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya, baik. Waktunya 120 detik sudah dimanfaatkan dengan baik. Dan saatnya sekarang giliran pasangan calon nomor 4 untuk memberikan pertanyaan balik kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan. Terima kasih. Sesuai jo beliau ko kan nenek mama Datuk Ura. Bagaimana kira-kira kita ini di Padang Panjang untuk mewujudkan bagaimana kalau seandainya nanti terjadi perkawinan anak kemanakan kita, sedangkan kita kan masih terpaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu harus dinikahkan oleh KUA. Bisa nggak kita terapkan kalau seandainya anak kemanakan kita yang akan menikah itu harus mendapat izin dari nenek mamanya dulu, dan kalau tidak, KUA tidak boleh menikahkan. Bisa nggak kira-kira? Terima kasih. Pertanyaannya panjang, jawabannya singkat kayaknya Pak John ya. Tentu bisa Pak John, tentu bisa. Barangkali begini, para pemangku adat sebaiknya kan kita adalah pendampingan terhadap
untuk mempertahankan adat dan budaya kita. Bahwa anak kemenakan tentunya bisa kita berikan pemahaman bahwa pendampingan itu dan perizinan terhadap perkawinan mereka haruslah lewat nenek mama. Karena nenek mama ini peran sertanya yang sekarang ini telah berkurang, makanya kita ingin mempertahankan adat dan budaya kita Minangkabau ini khususnya di Padang Panjang. Saya selaku nenek mama tentu berharap bahwa nenek mama di Padang Panjang bisa berperan aktif untuk segala macam kegiatan budaya kita di Padang Panjang sehingga budaya kita bisa kita pertahankan dengan baik dan sempurna di kemudian hari. Barangkali itu Pak John. Udah Pak John? Terima kasih. Tapi mungkin kita harus merubah undang-undang dulu barangkali. Terima kasih. Tidak ada tanya jawab ya Pak ya di sesi ini. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk mengambil satu lot. Kepada siapakah pertanyaan ini akan diberikan? Ya, siapa yang akan beruntung mendapatkan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 5? Oke, lagi-lagi pasangan calon nomor urut 4 akan menerima pertanyaan. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, ceceran pertanyaan akan terjadi lagi hari ini ternyata. Baik, langsung saja, waktunya 120 detik, dimulai dari ketika pertanyaan mulai diajukan. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak yang kandidat nomor 4 ya. Bagi sebagian orang selama ini Padang Panjang sudah terkenal hebat-hebat SDM-nya dan pendidikan sudah maju. Bagi sebagian yang lain ada pula yang menyatakan ini dulu. Sehingga ada kerinduan untuk memajukan lagi seperti masa lalu. Apa pandangan Bapak tentang perbedaan pandangan ini? Dan apa yang harus dilakukan? Sebenarnya pertanyaan ini sangat menggelitik buat saya. Karena kalau beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu masih berkurang di Padang Panjang, harusnya orang Padang Panjang lebih tahu bahwa Padang Panjang itu sudah menjadi ikon pendidikan Sumatera Barat. Itu setahu saya sebagai seorang perantau. Tapi insya Allah saya selalu mencari tahu bagaimana Padang Panjang ini. Jadi mohon maaf Pak, kalau kita untuk yang Bapak pertanyakan tadi, saya sangat paham bahwa mungkin beliau bergerak di bidang kedokteran, jadi kurang mengetahui masalah perkembangan pendidikan di Padang Panjang ini. Jadi saya sangat berterima kasih pertanyaan itu diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya, bagaimana nantinya kalau saya terpilih, saya akan memisahkan pendidikan, kesehatan, yang penting semuanya berlandaskan Islami. Mari kita bangun Padang Panjang ini dengan silakan Pak, lanjut. Oh, dikirain mau Bapak tutup tadi waktu bukan, kita Pak, habis. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kepada kandidat nomor 5, mari kita bangun Padang Panjang ini dengan adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Terima kasih. Baik, 120 detik waktunya sudah dimanfaatkan. Ya, saya ingatkan untuk para pasangan calon untuk memberikan pertanyaan to the point saja Pak, agar waktunya tidak terbuang dan boleh menimpali ya. Dan saya ingatkan juga untuk lebih dekat, lebih keras Pak, agar masyarakat di rumah bisa mendengar dengan jelas dan masyarakat yang berada di luar ruangan ini juga bisa mendengar dengan jelas untuk memberikan pertanyaannya ya. Baik, langsung saja. Kandidat nomor urut 4 memberikan pertanyaan balik, serangan balik Pak. Waktunya 120 detik, kita mulai dari sekarang. Pertanyaan saya cukup singkat aja. Saya meminta pengertian amanah itu indah. Sebab di kampung saya di Kabupaten Tanah Datar, kita sudah siap-siap menangis sekarang kalau seandainya ditinggalkan. Bisakah amanah itu aja pertanyaan saya Pak. Ya silakan dijawab. Terima kasih Abang John Enardi.
Dulu sewaktu saya mencalonkan sebagai wakil Bupati Tanah Datar, beliau juga salah satu kandidat. Tapi tidak lulus. Tapi sekarang alhamdulillah Allah memanggil kami berdua untuk maju di pemilu kada Padang Panjang. Itu mungkin sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak menyalahi aturan. Karena pemerintah mungkin Dr. Mawardi bisa menambahkan. Terima kasih Pak John Enardi. Saya kira kalau hidup kita amanah, rasa was-was terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, mereka tidak akan ragu-ragu lagi kepada kita. Sehingga terjadilah kehidupan yang indah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kita percaya kepada kita sebagai pemimpin masyarakat. Itulah yang dikatakan amanah itu indah. Sehingga masyarakatnya menjadi betul-betul aman, betul-betul percaya dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita hidup amanah, dipercayai oleh masyarakat. Itu yang katakan amanah. Terima kasih Pak John. Saya harap Pak John Waktunya bisa menerima habis. jawaban itu. Terima kasih. Terima kasih. Akrab sekali sepertinya bersalaman. Selanjutnya kita lanjutkan dengan nomor urut berapa? Nomor urut 4 untuk mengambil satu lot. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan pertanyaan? Masih ada stok pertanyaan Pak ya? Masih, baik. Mari kita saksikan bersama-sama. Nomor berapakah? Nomor urut 3. Waktunya 120 detik, saya ingatkan untuk yang akan bertanya. Silahkan langsung saja Pak, 120 detik akan kita hitung dari sekarang. Terima kasih Pak, maaf Kakanda. Kita akan mengenai pariwisata yang islami. Bagaimana kira-kira kita mewujudkan pariwisata islami itu untuk Padang Panjang yang tercinta ini? Apa yang harus kita lakukan kira-kira Kakanda? Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih Dinda. Pakai Dinda Kakanda. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan Pak Eka tadi. Sudah saya jawab. Jadi untuk mengisi Padang Panjang kota wisata yang islami, caranya adalah bagaimana kita mengeluarkan izin-izin untuk wisata dengan ketat ya, sehingga mereka mematuhi aturan-aturan yang ada di Kota Padang Panjang dalam rangka pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekah. Kemudian yang kedua, untuk pariwisata-pariwisata yang sudah ada, tentu kita tingkatkan pengawasannya, sehingga nantinya pariwisata-pariwisata ini bisa kita minimalisasi terhadap mungkin yang masih belum islami. Jadi itu kita lakukan, Dinda. Sudah puas? Kalau menurut saya, kita bukan memberikan saran kepada investor yang mau membuka pariwisata. Dengan tegas pemerintah daerah wajib bagi yang mau berinvestor pariwisata di sini wajib untuk mengikuti cara-cara Padang Panjang yang Kota Serambi Mekah. Setuju. Itu menurut saya. Setuju. Cukup? Waktunya masih ada? Mungkin masih ada yang bisa dijelaskan? Cukup Pak? Cukup, baik. Waktunya 120 detik sudah digunakan dengan sebaik-baiknya. Giliran kandidat nomor 3 sekarang memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 4. Waktunya 120 detik dihitung dari sekarang. Baik, mohon maaf Pak John, Pak Wan Yun. Sekarang kan kita sering dengar pendidikan berkarakter. Jadi baik Padang Panjang ataupun Provinsi Sumatera Barat sedang menggalak-galakkan sekarang pendidikan berkarakter. Kami ingin tanyakan menurut Bapak-bapak berdua, bagaimana pandangan Bapak-bapak tentang bentuk pendidikan berkarakter yang harus dipertahankan dan dikembangkan di Kota Padang Panjang? Terima kasih. Saya kira kalau yang berkarakter itu
kita tidak bisa lepas daripada Padang Panjang ini, kota Serambi Mekah. Karakter-karakter yang akan selalu kita bina, selalu kita tingkatkan, yaitu yang berkarakter Islami. Mungkin itu aja jawaban singkatnya. Silakan kalau masih ada yang bisa ditambahkan. Waktunya masih panjang, 54 detik atau cukup? Cukup Pak? Cukup. 3, ada yang mau dijelaskan lagi atau ditanyakan lagi, silakan. Baik, mungkin makasih atas jawabannya dan itu juga betul. Cuman menurut kami perpaduan pendidikan berkarakter adalah perpaduan antara ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Imtak dan imtek. Jadi